Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Putra Firdaus dengan NIM 20051204.014 dari kelas TI 2020B. Di sini saya mau menjelaskan mengenai apa itu routing statik. Oke, routing sebelum kita menuju ke routing statik, alangkah baiknya kita membahas sedikit apa itu routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari jaringan satu menuju jaringan yang lain. Routing dibagi menjadi dua, yaitu routing statis dan dinamis. Oke, routing adalah device jaringan yang bekerja pada network layer yang berfungsi menerima paket, menempatkannya dalam queue atau antrian, dan setelah itu mengirimkan pada link sesuai dengan tujuannya. Agar tidak salah kirim, router mengecek header paket IP tujuan dan mengecek apakah tujuan itu berada pada jaringan dengan mencocokkan alamat jaringan dan netmask. Jika sesuai, maka paket akan dikirim langsung ke tujuan. Jika tidak sesuai, maka router akan melihat, mengecek atau mengkalkulasi tabel routing untuk mencari rute yang paling tepat. Oke. Di sini, routing statik adalah salah satu metode routing di mana administrator secara manual memasukkan rute-rute ke dalam tabel routing device lewat konfigurasi file yang diload ketika device dinyalakan. Karena dimasukkan secara manual oleh administrator, maka rute-rute ini tidak berubah setelah dikonfigurasi, kecuali admin mengubah rute tersebut. Karena itu, metode routing ini disebut routing statis. Routing statis adalah bentuk paling sederhana dari routing. Routing statis digunakan ketika hanya sedikit router yang dikonfigurasi. Misal jumlah router kurang dari 5 dan dilakukan ketika konfigurasi jaringan tidak banyak berubah dari awal. Static routing juga cenderung pasif, sehingga ketika terjadi kerusakan rute, maka admin harus secara manual mengkonfigurasi ulang dan membetulkan semua konektivitas yang hilang. Oke, selanjutnya saya mau mensimulasikan. Di sini saya membuat routernya dulu. Oke, saya hapus dulu. Oke, kita pindah routernya. Oke, kita masukkan switchnya. Di sini kita ubah nama dulu. Kita ubah nama dulu menjadi 2. Dan ini menjadi 1. Biar enak. Bentar. Oke, 1. Selanjutnya kita membuat PC. PC1, PC2, C3, dan PC4. Oke, selanjutnya kita hubungkan antar PC dan switch dan juga router. Oh, salah, maaf. Kita klik ini, kita hubungkan. Oke, kita hubungkan antar PC, antar router, antar switch. Oke.
Oke, sudah semua. Kalau sudah, kita setting setiap PC IP address-nya biar ntar bisa mengirim. Oke, untuk yang PC1 kita ubah IP address-nya menjadi 2168.1.1. Kita enter. Keduanya kita ubah 192.168.1.254. Oke, PC1 sudah selesai. PC2 kita ubah juga IP address-nya menjadi 192.168.1.2. Kita enter. Oke, keduanya kita samakan dengan PC yang pertama 168.1.254. Oke, jika sudah dirubah, ganti kita rubah IP address-nya PC3 menjadi 192.168.2.1. Salah, titik 2.3. Kita enter. Oke, keduanya kita rubah juga 192.168.2.254. Oke, PC4 juga kita rubah IP address-nya menjadi 192.168.2.4. Kita enter. Oke, kita ubah gateway-nya juga 192.168.2.254. Oke, sudah. Kita cek dulu lagi apakah sama gateway-nya. Oke, sama. Setelah itu kita on-kan routernya. Internetnya kita on-kan. Juga sama serialnya biar ntar bisa terkirim. Oke, yang router 1, router 2 juga. Oke, fast internetnya kita hidupkan. Sama serialnya kita hidupkan. Oke, menunggu kita ubah IP routernya menjadi 192.168.1.254. Oke, karena sudah masuk config-nya, untuk serialnya juga kita rubah menjadi 12.12.12.1. Enter. Untuk nolnya kita ubah menjadi 255.255.1 titik 0. Oke, statiknya juga kita rubah menggunakan IP-nya router 2.168 biar ntar terkirim pakai router 2 kebalikannya ntar titik 2.0. Untuk maksudnya juga kita rubah 255.255.255.0. Oke, next lognya juga kita rubah 12.12. 12.12.12.2. Oke, kita add. Oke, masuk IP-nya kita router 2 kita ubah juga dari fast internet-nya menggunakan IP address-nya dulu sendiri 92.168.1 salah titik 2.254. Oke, kita enter. Sudah, serialnya juga kita rubah menjadi 12.12.12.2.
Enter. Kita rubah ininya sama juga kayak yang pertama. Oke, sama. Setelah itu kita rubah statiknya juga. Pakai IP-nya router 192.168.1.0. Ini juga kita rubah 255.255.255.0. Ini exhopnya juga kita rubah menjadi 12.12.12.1. Kita add. Oke, sekarang sudah semua. Kita cek lagi apakah sudah terisi. Oke, takutnya ada keduluan. Oke, sudah kan? Router 1. Oke, setik. Oke, sudah masuk. Oke. Selanjutnya kita akan menjalankan command dari PC1 ke PC3. Apakah benar ini IP-nya? Kalau benar maka akan berjalan. Oke. Dengan cara mengetikkan ping ke IP server router 2 atau IP PC3. IP address dari PC3. Dengan ping dengan mengetikkan ping 192.168.2.3. Ini kita tunggu. Oke, masuk karena ini mengecek dulu. Selanjutnya kita mencoba dari PC1 ke PC4 apakah IP-nya benar atau salah. Oke, dengan mengetikkan sama ping ke IP address-nya server IP address-nya PC4. 168.2.4. Enter. Oke, sama. Mantap. Oke, selanjutnya kita threshold. Coba menggunakan threshold apakah benar. Threshold ke 192.168.2.3. Ini threshold dari PC1 ke PC3. Apakah sama? Ya, apakah bisa? Kalau seandainya bisa berarti IP dan waktunya kita tadi benar. Oke. Oh, sama. Oke, komplit. Selanjutnya kita coba akan mengirim pesan dari PC1 ke PC3 menggunakan metode simulation. Oke. Edit filter, kita pilih yang agent saja. Oke, kalau sudah, kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC3. Oke, apakah bisa? Oke, masuk ke switch. Oke, masuk ke router. Oke, masuk ke router 2. Oke, masuk ke switch. Oke, masuk ke PC3. Berarti benar kita. Percobaan kita benar, IP kita benar, kedua kita benar. Oke, selanjutnya kembali. Oke, kembali. Mantap. Oke, kembali. Oke. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.